Indonesia sedang berjalan menuju 100 tahun kemerdekaan. Tahun 2045 adalah cita-cita besar untuk menjadi bangsa maju, tangguh, dan berdaya saing. Namun, kemajuan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi. Kemajuan dimulai dari manusia yang sehat. Karena kesehatan adalah fondasi produktivitas, ketahanan nasional, daya saing, dan kedaulatan bangsa. Dunia berubah dengan sangat cepat. Pandemi, perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan ketidakpastian global mengajarkan satu hal penting. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu menjaga kesehatan rakyatnya. Indonesia telah mencapai banyak kemajuan, namun tantangannya masih besar. Penyakit menular, stunting, ketimpangan akses, dan kesiapan menghadapi krisis masa depan. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan paradigma baru. Bukan hanya sistem yang mampu mengobati, tetapi sistem yang mampu mencegah, melindungi, memberdayakan, dan menjamin akses yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Piki percaya bahwa gagasan besar tidak lahir dari satu ruang tertutup. Gagasan besar lahir dari dialog, dari ilmu pengetahuan, dari keberanian mendengarkan, dan dari kemauan untuk turun langsung ke lapangan. Karena itu, penyusunan buku putih ini dilakukan melalui 3 proses utama. Fokus grup diskusi nasional yang melibatkan 21 institusi. Terdiri atas akademisi, praktisi kesehatan, rumah sakit, industri kesehatan, pemerintah, organisasi profesi, dunia usaha, komunitas, dan sebagainya. Seluruhnya duduk bersama untuk merumuskan arah kedaulatan kesehatan Indonesia 2045. Piki juga mendengarkan suara generasi muda. Lebih dari 50 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia bergabung secara daring. Piki ingin mendengarkan mereka yang akan menjadi pemilik masa depan. Langkah awal pengembangan model kesehatan Indonesia inklusif dimulai dengan kunjungan dan dialog mengenai program Desa Siaga Tuberkulosis di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk mengetahui bagaimana pemantauan dan pendampingan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berdasar kunjungan tersebut, akan dibangun hipotesis pola kolaborasi seperti apa yang perlu dikembangkan. Dan hal ini akan menjadi kajian Piki lebih lanjut. Sehingga model kolaborasi dengan multi pihak yang akan dikembangkan ke depan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan bisa mempercepat identifikasi kasus secara dini serta memastikan pasien mendapatkan penanganan yang tepat melalui edukasi kesehatan, penguatan komunitas, kolaborasi lintas sektor multi pihak dari referensi dan ruang diskusi, suara muda generasi, dan kunjungan serta dialog lapangan inilah buku putih dibangun. Piki juga melakukan dash benchmarking dari berbagai negara. Singapura untuk belajar tata kelola dan kualitas layanan yang efektif dan efisien. India untuk transformasi digital dan kapasitas skala industri farmasi. Tiongkok untuk inovasi, riset, dan strategi industri kesehatan. Korea Selatan untuk teknologi kesehatan dan ekosistem inovasi.
belajar dari Kuba untuk layanan kesehatan primer berbasis komunitas, Filipina untuk penguatan layanan kesehatan di negara kepulauan, Thailand untuk sistem jaminan kesehatan semesta yang inklusif. Namun, Piki tidak bermaksud menyalin satu model negara manapun. Indonesia membutuhkan modelnya sendiri. Karena itu, dilakukan analisis strength, weakness, opportunity, threat Indonesia. Kita identifikasi kekuatan yang harus diperkuat, kekurangan yang masih harus diperbaiki, peluang yang harus dimanfaatkan, dan ancaman yang harus diantisipasi. Dari berbagai proses inilah lahir model kedaulatan kesehatan Indonesia inklusif 2045. Model yang memadukan praktek terbaik global, kebutuhan nasional, dan nilai-nilai luhur bangsa. Model ini mencerminkan perwujudan Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan gotong royong sebagai jiwa utama bangsa. Model kedaulatan kesehatan Indonesia inklusif 2045 dibangun di atas asta pilar utama. Pertama, kepemimpinan dan tata kelola kesehatan yang visioner. Kedua, kemandirian industri kesehatan nasional. Ketiga, riset dan inovasi kesehatan yang berkelanjutan. Keempat, penguatan talenta dan sumber daya manusia kesehatan masa depan. Kelima, kedaulatan data dan transformasi digital kesehatan. Keenam, ketahanan kesehatan berbasis komunitas. Ketujuh, pembiayaan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan. Kedelapan, budaya hidup sehat dan gerakan preventif nasional. Asta pilar ini saling terhubung, membangun sistem kesehatan yang tidak hanya kuat di pusat, tetapi hadir sampai ke komunitas. Tidak hanya modern, tetapi juga manusiawi. Tidak hanya berdaya saing, tetapi juga berkeadilan. Buku putih ini bukan akhir dari sebuah diskusi. Ini adalah awal dari sebuah gerakan nasional. Gerakan yang menghubungkan iman, ilmu pengetahuan, kemanusiaan, dan pengabdian. Kedaulatan kesehatan tidak dapat dibangun oleh satu pihak. Kedaulatan kesehatan hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh bangsa. Inilah kontribusi Piki. Sebuah gagasan, sebuah model, sebuah gerakan untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih tangguh, lebih berdaulat. Menuju Indonesia Emas 2045.